3 kesalahan fatal persemaian yang sering dilakukan petani. Pertama, kesalahan fatal ini yang bikin bijinya itu tidak tumbuh. Ketika pian tabur, entah metode semai basah atau metode semai kering, kenapa kok padinya tidak tumbuh? Akhirnya yang disalahkan adalah, wah benihnya hampa, benihnya salah, padahal bukan. Ini kesalahan yang sering dilakukan petani apa? Melakukan penyemprotan pemati biji sebelum persemaian. Karena lahan disemprot dengan herbisida, dan herbisida itu ada kategorinya. Ada namanya pasca tumbuh, ada namanya pratumbuh. Pasca berarti sudah, pra berarti sebelum. Jadi pratumbuh artinya sebelum tumbuh, berarti bijinya dimatii. Tapi masalahnya adalah pemati biji. Teradak atau persemaian yang kita tanam apa? Biji. Maka biji gulma mati, biji semaian pian juga mati. Nah kan, ini. Jadi kesalahan fatal pertama yang sering dilakukan petani adalah melakukan penyemprotan pemati biji sebelum melakukan persemaian, sehingga bijinya terdampak. Dan bukan cuma tanaman padi. Pernah suatu ketika petani tanya ke kita, kenapa ya nanam kacang panjang, tanam sekali mati, kemudian wah bijinya bermasalah. Beli lagi, tanam lagi, mati lagi. Akhirnya beli lagi, tanam lagi, mati lagi. Setelah beliau tanya, kemudian langsung ulun tembak. Pasti ini sebelumnya menembak pemati biji. Iya kada? Ini ada jualan seperti logren. Nah, maka wajar saja bijinya tidak tumbuh. Jadi hati-hati, pastikan sebelum melakukan persemaian, lahan tersebut tidak disemprot oleh pemati biji. Lalu mungkin jadi pertanyaan pian semua, kalau seandainya tak semprot-semprot, ada yang tidak hadir di sini, yang tidak tahu informasinya. Kemudian bijinya mati, dan pian di sini sudah mengikuti SL di sini. Maka pian bisa menyarankan, yaitu sebelum melakukan penaburan biji, maka lahannya wajib dikapur. Lahannya kan kecil saja. Jadi kalau sudah terlanjur menyemprotkan pemati biji, maka sebaiknya areal tersebut harus diberi kapur. Pertanyaannya, kenapa mesti kapur ya tidak? Nah, kapur itu rumus kimianya adalah kalsium karbonat. Ada kalsiumnya. Pian tahu susu tidak? Kandungannya apa? Kalsium. Pokoknya semua susu itu kandungannya kalsium. Nah, lalu kenapa orang tidak boleh menyarankan habis minum obat, minum susu? Kenapa? Karena jadi netral. Nah, jadi kalsium ini satu unsur hara yang istimewa yang dapat menetralkan suatu bahan kimia. Obat itu kimia apa bukan? Kimia. Habis minum obat, minum susu, obatnya jadi netral. Jadi dengan pian melakukan pengapuran, di mana kapur tadi kandungannya apa? Kalsium. Maka artinya herbisida yang sudah terlanjur pian tembakan jadi netral. Jadi silakan bagi kawan-kawan di sini yang sudah terlanjur melakukan penyemprotan pemati biji, pastikan sebelum menabur bijinya diberikan kapur. Lalu kalau kita melakukan penyemprotan rumput, ini kan dalam konteks bukan bukan biji ya tidak. Nah, kita melakukan penanaman. Nah, kalau itu kontak, 1 minggu setelah disemprotkan tidak apa-apa. Tapi kalau sistemik itu butuh waktu setidaknya 2-3 minggu. Itu kalau sistemik. Tapi fatalnya lagi pemati biji butuh 40 hari, Pak. Dan itu yang menyebabkan pengalaman petani tadi yang nanam kacang panjang, tanam sekali, ya tidak tumbuh. Tanam kedua, pastikan ada jeda, ya tidak. Setelah ada jeda, maka tanam lagi, mati lagi. Tanam ketiga, 50% mati, 50% hidup. Berarti 3 kali. Kan tidak mungkin jeda waktunya cuma seminggu, ya tidak. Kan bisa sebulan. Nah, bayangkan sebulan efeknya belum tumbuh 100%. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau memang bisa, sebaiknya hindari pemati biji. Tapi kalau sudah terlanjur, maka diberikan. Nah, ya sudah tahu kan? Nah, itu baru kesalahan pertama. Kesalahan fatal persemaian yang sering dilakukan petani adalah yang selanjutnya, ya melakukan penanaman atau pemindahan semaian ke tanah tanpa diberikan proteksi. Apa yang dimaksud dengan proteksi? Yaitu perlindungan agar semaian yang Anda tanamkan atau pindah tanamkan ke lahan tidak dimakan hama. Apa hamanya? Suruk, ya tidak? Nah, suruk, makanya ada sungai. Lain. Ada hubungannya. Lalu bagaimana cara memproteksi? Jadi cara mengendalikan suruk tadi kan, mengendalikan orong-orong, itu ada 2 cara.
Nah, cara yang sering dilakukan petani adalah plak semai, baru nunggu suruk ada baru disemprot, ya tidak? Cara yang pertama adalah ketika kita melakukan pemindahan tanam, maka kita lihat dulu kondisinya ada air atau tidak. Bila ada air, aman, ya tidak? Tapi bila kering, waspada, ya tidak? Maka cara pertama adalah ketika pian selesai melakukan pemindahan tanam, pian silahkan lakukan penyemprotan dulu. Pakai apa? Ya tidak? Nah, bahan aktif yang kami rekomendasikan untuk mengatasi permasalahan orong-orong atau suruk namanya adalah fipronil. Mereknya apa? Ada balistik, ada regen, ada aspril. Ingatlah prinsipnya, karena fipronil ini sistemik, maka sebaiknya dilakukan sebelum kena. Jadi artinya setelah pian melakukan pemindahan tanam, selambatnya 3 hari atau 3-5 hari kemudian silakan pian lakukan penyemprotan. Ya, langsung saja. 3-5 hari kemudian silakan lakukan penyemprotan. Nah, lalu mungkin jadi pertanyaan, boleh tidak dicampur pupuk? Ya tidak. Nah, maka ulun menyarankan rugi kalau pian cuma melakukan penyemprotan insektisida tanpa dicampuri dengan pupuk. Maka pupuk apa yang ulun rekomendasikan? Ulun rekomendasikan satu saja dulu pada fase ini, yaitu namanya Ultradap atau MAP. Kenapa? Karena Ultradap ini isinya adalah mono amonium fosfat atau nitrogen dan juga fosfat. Di mana fosfat di sini gunanya adalah untuk memperkuat akar. Lalu berapa sendok kita memberi Ultradapnya, ya tidak? Nah, Ultradapnya silahkan berikan 2-3 sendok yang dikombinasikan dengan insektisida berbahan aktif fipronil tadi. Jadi sekalian nyemprot suruk, sekalian memberi makan tanaman. Itu cara pertama. Kemudian ada cara kedua. Dan ini yang lebih hemat lagi, lebih irit lagi, mau kada? Yaitu lakukan pemberian proteksi pestisida atau insektisida pada saat persemaian. Jadi kan Anda tahu bahwa semaian mau dipindah besok, 2 hari sebelumnya semprot insektisidanya. Dan pastikan yang Anda semprot itu adalah sifatnya sistemik. Kan ada 2, ada namanya kontak, ada namanya sistemik, ya tidak? Nah, pastikan sistemik. Kalau kontak, dia hanya terkontak, maka setelah terkontak atau termakan atau terhirup atau tersentuh, maka dia baru berdampak. Tapi kalau sistemik, diserap tanaman dulu. Setelah diserap tanaman, maka bagian tanaman itu racun bagi hama. Jadi silakan Anda lakukan pemberian insektisida 2 hari sebelum pemindahan tanam. Lalu insektisidanya apa yang bisa direkomendasikan? Itu tadi pakai regen tadi boleh. Atau mau yang lebih hebat lagi pakai puradan. Tabur aja puradan, set, di persemaian. Ketika 2 hari kemudian terserap oleh semaiannya, maka ketika dipindah, maka Anda sudah membawa furadan di dalam tubuh tanamannya, sehingga hamanya mau mendekat langsung kemakan sama furadan. Nah, itu bisa. Jadi pada saat persemaian silakan tabur puradan di sana, boleh, silakan. Di samping juga dengan proteksi seperti yang kita jelaskan tadi di awal, yaitu membuat lahan kita terlindungi oleh parit air, ya tidak? Nah, jadi areal-areal sawah kita itu bikin parit keliling. Karena yang namanya orong-orong itu tidak suka yang namanya air. Jadi ketika kita berikan parit keliling, maka ketika dia mau nyebrang, dia tidak bisa karena terhalang oleh adanya parit air. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan fatal yang ketiga adalah itu tadi, yaitu jarang memberikan perlakuan persemaian. Nyemai ya nyemai aja, merendam aja. Padahal pada saat perendaman itu salah satu cara kita untuk menambah nutrisi tanaman. Itu tadi bisa ditambahkan garam. Tapi kalau saya ada tambahan lagi. Dan ini yang saya ajarkan ke teman-teman kalau mau nyemai cabai. Dijamin mayoritas pian-pian kalau mau nanam cabai, dijamin bibitnya beli. Padahal yang diperlakukan di sana sama yang kita ajarkan. Apa? Yaitu melakukan penambahan zat namanya auksin di dalam perendaman. Apa auksin itu? Bawang merah. Per 500 ml air tambahkan 1 biji bawang merah. Jadi silahkan pian atur sendiri ya, berapa banyak, pokoknya per 500 ml. 500 ml itu berapa? 1,5 liter. Jadi kalau pian merendam misalnya 10 liter air, berarti bawangnya berapa? 20 biji. Aja banyaknya boleh kada dikurangi? Boleh, silakan dikurangi. Dikurangi tidak apa-apa, cukup 10 biji cukup. Nah, cuman ada cumannya lagi. Ini kan pian sudah melakukan perendaman, ya tidak? Setelah melakukan perendaman, kemudian kan dia udah mulai tumbuhan nih, ya tidak? Maka airnya boleh dipakai temannya sebelahnya. Iya, boleh dipakai sampai 3 kali. Siapa tahu Anda mau nyemai 2 kali, 3 kali, bajunya jangan dibuang, disimpan buat persemaian selanjutnya. Lalu mungkin jadi pertanyaan, boleh tidak pakai selain dari bawang? Ada ZPT namanya auksin sendiri, harganya 3.000 sampai 4.000 rupiah sebungkusnya. Ambil setengah bungkus. Ada namanya auksin, wauksin. Cari aja di toko pertanian, bahan aktifnya auksin.
Nah, dia bungkusan kecil, rentengan kecil. Nah, ambil setengah bungkus, tambahkan air 10 liter, silakan rendam di sana. Nah, apa manfaat dari auksin? Yaitu memperkuat akar. Memperkuat akar, merangsang akar supaya lebih banyak berkembang. Dan merangsang kecambah supaya berkecambah lebih baik. Jadi boleh ditambahkan auksin di sana, tidak apa-apa. Dan itu penyebab kenapa persemaian kalau Anda beli bibit cabai, kenapa ujar baru sebulan ampun orang sudah tinggi banget ampun seorang saya ini. Karena begini ya, akar tanaman itu makan di mana? Melalui apa? Akarnya tidak. Nah, tanaman makanan utamanya melalui akar. Akarnya dipanjangi, akarnya digenali, akarnya disehati. Enak tidak makan? Nah, jadi silahkan tambahkan perlakuan tambahan, boleh ditambahkan auksin di sana supaya tujuannya apa? Supaya merangsang akar. Lalu ada lagi tidak boleh ditambahkan lagi? Tidak boleh, silakan. Tambahkan lagi suatu mikroorganisme namanya mikoriza. Apa mikoriza ini? Suatu jamur yang dapat memperpanjang 2 kali lipat lebih panjang akarnya dari normal. Karena pernah dilakukan penelitian, semaian yang awalnya diberikan perlakuan mikoriza, itu akarnya ketika dicabut 2 kali lebih panjang daripada yang normal. Kenapa? Karena jamurnya ikut hidup di akar tanaman. Sehingga apa dampaknya? Ketika akarnya panjang, maka akarnya dapat dengan mudah menembus partikel-partikel tanah. Sehingga bisa mencari air lebih banyak di dalam tanah. Karena ulun yakin pian pasti menghadapi namanya kekeringan, ya kada? Nah, ketika kekeringan, tanaman yang sudah ditambahkan namanya mikoriza di sana, maka tanaman akarnya jadi lebih panjang, nyari air lebih baik. Karena sebetulnya gini, kalau pian tahu, tanaman itu tidak makan pupuk. Lah kok bisa? Iya, tanaman tidak makan pupuk, tapi tanaman minum air yang di dalamnya ada larutan pupuk. Pupuk itu wajib terlarut dulu di dalam air, kemudian baru diserap tanaman. Karena begini, bagi pian-pian di sini yang pernah mengenyam pendidikan SMP, ada ngarannya fotosintesis. Fotosintesis itu penyerapan air dan juga karbon dioksida, kemudian diubah menjadi energi dan oksigen. Ada tidak pupuk? Tidak ada. Jadi dia cuma nyerap air, nyerap karbon dioksida, kemudian jadi energi. Berarti pupuknya mana? Yang terlarut di dalam air. Nah, jadi dengan adanya penambahan mikoriza di sini, maka Anda juga akan membantu tanaman untuk lebih mudah, lebih banyak, lebih baik lagi dalam penyerapan air. Nah, jadi itu 3 kesalahan fatal persemaian, terutama pada tanaman padi yang sering dilakukan petani. Yang pertama tadi apa? Menyemprot pemati biji sebelum persemaian. Kemudian yang kedua, ketika terserang hama baru nyari solusinya. Yang ketiga adalah pada saat pian melakukan persemaian tidak dibarengi dengan perlakuan tambahan. Nah, jadi itu dari ulun. Adakah kira-kira pertanyaan ulun? Singkat aja. Oke, pupuk cair bolehkah disemprotkan ke teradak atau ke semaian? Ya tidak. Jawabannya boleh. Kan gini ya, yang namanya cara masuk pupuk ke tanaman atau unsur hara di tanaman itu 2 cara. Yang pertama melalui akar, ya tidak. Yang kedua melalui daun. Kalau kita melakukan pemupukan melalui akar, itu sifatnya jangka panjang. Artinya menyediakan pupuk jangka panjang, makanan jangka panjang. Tapi kalau lewat daun, dia jangka pendek, tapi cepat. Ketika pian semprotkan hari ini, 2-3 hari kemudian kelihatan hasilnya. Karena pupuk yang pian semprotkan itu 60-80% terserap. Walaupun secara penelitian, kebutuhan tanaman hanya bisa dipenuhi maksimal 30% dari daun. Intinya tetap 70% dari akar. Cuman yang pian semprotkan, apa yang Anda semprotkan itu melalui daun, itu 60-80% terserap. Kenapa? Karena banyak faktor di tanah yang tidak bisa terserap. Nah, tanahnya asam, tanahnya bebanyu, maka semprotkan saja. Lalu bagaimana kalau misalnya pupuk cair atau pupuk semprot itu disemprotkan ke semaian? Boleh, tapi pastikan tanamannya sudah berdaun. Karena aplikasinya melalui daun. Jadi pastikan tanamannya sudah berdaun. Nah, termasuk tanaman padi, semaian padi, tanaman padinya sudah berdaun baru disemprotkan. Kalau tanaman padi belum berdaun, apa yang kita semprotkan? Ya kalau kami menyarankan usia 10 hari lah. Nah, silakan pian lakukan penyemprotan. Nah, setelah 10 hari silakan lakukan penyemprotan. Dan pupuknya apa? Pupuk cair boleh, silakan yang sudah berbentuk cairan boleh. Atau pakai ultradap boleh, silakan. Ulun biasanya menyarankan ultradap atau MAP. Udah itu aja. Kalau mau campur lagi ada satu namanya magnesium sulfat. Nah, disemprotkan ke semaian. Atau kalau mau diganti ultradap boleh pakai Gandasil D, boleh. Tahu Gandasil D? Ya tidak? Tahu tidak? Nah, ultradap diganti Gandasil, itu boleh. Dengan pian melakukan penyepraian seperti itu atau penyemprotan seperti itu, Anda memberi makan bagi semaian Anda. Jadi otomatis pertumbuhannya dijamin lebih cepat daripada yang tanpa perlakuan seperti itu. Nah, jika memang tidak ada Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa ulun tambahkan.
Terima kasih. Ulun akhirnya ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.